Banyak yang mengalami kehidupan, lambaikan tangan, Bapak Ibu sekalian. Berapa banyak, sekali lagi, yang mau mengalami kehidupan. Saya mau kasih, sebelum saya masuk dalam safe to move forward, diselamatkan untuk melangkah ke depan. Ketika Bapak Ibu hari ini mau mengalami kehidupan, ada hal yang sangat sederhana yang Bapak Ibu bisa lakukan dengan sangat mudah, yaitu dari sebuah ayat yang berkata, mati hidupmu ada ditentukan oleh lidahmu. Mati hidupmu ditentukan oleh lidahmu. Ketika ada seorang berkata, Tuhan ingatlah aku, ketika engkau kembali dengan kerajaan dan kemuliaan-Mu, ingatlah aku. Pada saat itu juga, Tuhan berkata, hari ini engkau bersama dengan aku di Taman Firdaus. Hanya dengan sebuah kata, hanya dengan sebuah kalimat, seseorang bisa diselamatkan. Seorang yang berdosa, begitu banyak dosanya, hanya dengan satu kalimat, langsung mengubah masa depan, mengubah kehidupannya. Kenapa saya berkata, ayo, ketika kita datang ke gereja, kita berpikir, Tuhan jamah hati saya, Tuhan jamah hati saya. Tapi hari ini saya mengajak dan mengajar kita juga, gunakan lidahmu untuk memuji dan menyembah Tuhan. Ketika saya banyak menyaksikan orang Kristen ketika sedang memuji, ketika gereja sedang nyanyi, dia diam aja begini. Pergumulan yang sangat berat dalam hidupnya. Dia sulit untuk mengeluarkan kata-kata dari lidahnya. Dia terlalu banyak merenung. Nanti ada waktu yang merenung Bapak Ibu. Karena Tuhan juga bilang, renungilah Taurat Tuhan siang malam, maka engkau akan berbuah pada musimnya, apapun yang kau perbuat berhasil. Ada waktu yang merenung. Tapi ada waktunya potensi kita keluar ketika kita berkata-kata. Dan saat kapan kita berkata-kata? Saat kita memuji dan menyembah Tuhan. Kata-kata saudara punya kuasa yang besar. Dan Tuhan berkata, barang siapa punya iman sebesar biji sesawi, dan kau berkata kepada gunung, hai gunung pindah, maka gunung itu akan pindah. Dengan apa? Berkata. Jadi hari ini saya mau ajar pada jemaat Tuhan. Ketika kita memuji dan menyembah Tuhan, mujizat ada di lidahmu. Mujizat ada di perkataanmu. Mari keluar. Keluar dari lingkaran yang masalah, kesulitan, problem. Saya tahu setiap orang punya masalah, punya problem yang besar. Apalagi dunia gonjang-ganjing, berita sana sini, resesi akan terjadi. Dunia terjadi gejolak yang luar biasa. Tapi ingat, mati hidupmu ditentukan oleh lidahmu. Lidah itu bisa membawa kita dalam kehidupan. Lidah itu bisa membawa kita kepada kematian. Lidah bisa pakai untuk mengutuk, bisa kita pakai untuk mengucap syukur. Lidah bisa mendatangkan mujizat, lidah bisa mendatangkan malapetaka. So, potensi ada di dalam kehidupan saudara. Jangan segan-segan untuk memperkatakan sesuatu yang baik, apalagi waktu memuji Tuhan. Saudara adalah penyembah Tuhan, betul? Saudara adalah penyembah Tuhan. Seorang penyembah akan selalu mengagungkan yang disembah. Siapa yang disembah? Tuhan Yesus. Bagaimana cara kita menyembah? Dengan mengagungkan dengan kata-kata. Bagaimana saudara bisa memuji orang lain? Dengan kata-kata. Bagaimana saya bisa membangun istri saya? Dengan kata-kata. Bukan dengan lihat-lihatan, tapi dengan kata-kata. Bagaimana saudara bisa memberi semangat kepada anak saudara? Dengan kata-kata. Bagaimana saudara bisa memberikan semangat pada suami saudara? Dengan kata-kata.
Jadi kata-kata itu penuh dengan kekuatan yang dahsyat dan luar biasa. Apalagi kalau saudara datang pada Tuhan, terima kasih Yesus. Tadi saya bilang, yuk kita gunakan waktu ucapkan terima kasih sama Tuhan. Saya tidak tahu berapa banyak yang hari ini mengucap syukur dan terima kasih sama Tuhan. Tapi ingat, lidah kita menentukan sekali. Katakan amin. Itu aja nggak semuanya bilang amin. Karena kata amin aja susah. Katakan amin. Coba ya sekali lagi ya. Ngomong amin tapi sambil lihat kiri kanan ya. Dia ngomong nggak ya? Katakan amin. Sekali lagi amin. Kiri kanannya ngomong nggak coba? Ngomong ya, puji Tuhan. Itu salah satu kata yang sangat simple. Amin. 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 Apa artinya amin? Jadilah sesuai kehendak dan rencana Tuhan. Amin. Haleluya. Nah, Bapak Ibu sekalian, save to move forward. Diselamatkan untuk melangkah ke depan. Setiap manusia memiliki dua titik kehidupan. Titik awal dan titik akhir. Titik awal dan titik akhir. Kapan titik akhir? Ketika saya meninggal. Itu titik akhir saya. Saya udah gak bisa lakukan apa-apa kalau saya sudah meninggal. Atau titik akhirnya adalah ketika Yesus datang ke dunia. Itu artinya waktunya udah selesai. Tapi saya belum meninggal, Yesus datang. Maka itulah titik akhir. Jadi hari ini kita semua menuju ke titik akhir. Pasti. Saya nggak bisa bilang, oh nggak ada titik akhir. Kenapa? Karena setiap minggu saya mendengar berita pasti ada yang meninggal. Beberapa hari lalu saya dengar ada yang meninggal. Seorang jemaat usia 44 tahun. Minggu lalu saya dengar ada yang meninggal. Artinya manusia tidak bisa menghindar, one day akan ketemu titik akhir. Dan kita mau titik akhir kita sesuatu titik yang membanggakan, bergairah, penuh dengan kemenangan. Kita mau seperti itu. Nah, bagaimana dengan titik awal? Kapan titik awal kita? Angkat, siapa yang bisa jawab? Kapan titik awal kita? Ada titik akhir, ada titik awal. Kelahiran? Yes. Manusiawi sekali. Jawaban Vera, kelahiran titik awal. Tapi kalau mengingat apa kata Kristus, titik awal bukan waktu lahir. Ingat, titik awal waktu saudara mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan dosa-dosamu diampuni, itulah titik awal kehidupan yang kekal. Jadi Bapak Ibu sekalian, titik awal sesuai apa yang Tuhan katakan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi ada satu titik di mana saudara mengenal Tuhan, percaya pada Yesus, dan dosa-dosamu dihapuskan, dan jangan kembali lagi. Jangan mualaf, ya. Pesan saya, jangan mualaf. Katakan kiri kanan, jangan mualaf. Jangan udah sampai satu titik yang tepat, balik lagi ke titik yang salah. Sebab titik akhir yang kita mau mencapai tidak akan pernah sampai kalau kita salah di titik awal. Kita harus memastikan saat ini kita tetap di dalam titik awal yang tepat. Waktu saya mau pergi misi ke Tawau, itu satu kota di Sabah. Saya nggak bisa langsung dari Tarakan langsung ke Tawau, nggak bisa. Saya mau naik mobil pun nggak bisa. Kenapa? Saya mesti sampai ke titik awal, yaitu apa? Yaitu di mana ada kapal laut yang siap berangkat. Saya beli tiketnya dan siap berangkat. Lalu kapal itu berangkat 4,5 jam.
Jadi yang bisa menuju ke titik akhir, hanya satu titik di mana saya menuju titik itu. Kalau saya salah tempat dan tidak mencapai titik awal, maka problem dalam kehidupan saya. Sampai kapanpun saya nggak akan bisa mencapai ke kota Tawau, yaitu ada di Sabah. Jadi kita mesti mendapatkan titik awal. Yaitu kapan? Waktu kita menjadi ciptaan baru. Karena Kristus. Tapi titik awal belum selesai. Jangan pernah berpikir kalau saya sudah mencapai titik awal, beres sudah hidup saya. Karena harus masuk dalam tahap yang disebut proses. Katakan proses. Titik awal harus dilanjutkan untuk mencapai titik akhir, dia harus melewati sebuah proses. Jadi kalau prosesnya salah, sekalipun titik awalnya benar, tapi gagal melewati proses, maka pasti tidak akan mencapai titik akhir. Seorang bayi dilahirkan, orang tua happy banget, senang. Wah, happy. Bayi itu lahir. Dan orang tua punya impian, kalau sudah besar anak ini bisa jadi orang sukses, hebat. Bisa melayani Tuhan, jadi hamba Tuhan. Bisa menjadi orang kaya, bisa menjadi luar biasa membanggakan orang tua. Orang tua mau endingnya bagus. Dan dia senang dengan yang namanya titik awal. Tuhan sudah menganugerahkan seorang bayi. Tuhan sudah menganugerahkan cucu. Karena Om Jo senang waktu Yunike lahir. Karena cucu pertama. Anak saya tuh cucu pertama. Jadi mungkin waktu itu dia paling disayang. Kenapa? Karena belum ada cucu yang lain. Nah, jadi banyak orang senang dengan titik awal dan mengharapkan titik akhir yang oke, bagus, mantap. Tapi orang lupa proses. Proses itu bukan cuma sekali, titik awal sekali, titik akhir sekali. Tapi proses itu bisa puluhan kali, ratusan kali, ribuan kali yang mesti kita lewati. Supaya kita tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Supaya kita tetap berjalan sesuai kehendak rencana Tuhan. Supaya kita tidak menyimpang sampai ke tujuan akhir. Katakan sama-sama saya. Proses itu penting. Karena menentukan mati hidup. Sekali lagi dengan suara yang kuat. Proses itu penting. Karena menentukan mati hidup. Katakan amin. Dan proses itu ada di tengah-tengah kehidupan. Mulai dari kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sampai kita meninggal. Atau sampai Yesus datang kedua kali sebelum saya meninggal. Proses adalah sisa hidup saya. Saya masih ada sisa berapa tahun saya tidak tahu. Tapi selama saya diizinkan hidup. Artinya proses mesti ada kesempatan, second chance, kesempatan kedua. Bagi yang selalu gagal, ingat masih ada kesempatan ke depan. Dan proses itu tidak bisa dihindari. Seorang bayi yang mungil, lucu, imut, tapi kalau tidak dirawat dengan baik oleh orang tuanya, tidak dikasih susu, tidak dikasih makanan yang bergizi, jangan harap dia akan tetap imut selamanya. Jangan berharap dia akan menjadi lucu selamanya. Kalau dia tidak dirawat dan dipelihara. Tidak dibasuh dengan baby oil, tidak dimandikan. Dalam 2 tahun saja mungkin dia kena penyakit kulit dan sebagainya, tidak diobati, tidak dibawa ke dokter. Dan impactnya jangankan mencapai masa muda,
Melewati balita saja begitu sulit, menjadi anak yang kekurangan gizi, anak yang sakit penyakit. Walaupun titik awalnya oke, bagus, tapi karena tidak dipelihara, tidak dirawat, jangankan mencapai tujuan titik akhir, baru meranjak usia 3 tahun, 5 tahun, dia tidak lagi menjadi imut, tidak menjadi lucu, menjadi kurus kering, dan bahayanya dia bisa mengalami kematian. Titik awal menentukan, tapi proses jauh lebih menentukan untuk mencapai titik akhir. Dan problemnya adalah anak Tuhan gagal melewati proses. Dari 4 perumpamaan, benih yang jatuh di tanah, benih yang jatuh di semak belukar, benih yang jatuh di jalan, ada 3 hal yang membuat orang sulit bertumbuh dan berbuah. Kekhawatiran, tipu daya kekayaan, semuanya membuat kita sulit bertumbuh dan berbuah. Tapi saya mau ingatkan Bapak Ibu sekalian, problemnya adalah Tuhan selalu memakai proses untuk menajamkan dan mendewasakan kita sebelum sampai titik akhir. Tuhan menggunakan proses untuk membuat saudara bisa melewati hari-hari ini. Ya. Berapa banyak kita yang kebal dosa? Angkat tangan. Ada yang kebal dosa? Saya angkat 2 tangan karena saya sangat tidak kebal dosa. Kalau kita mau cek satu-satu mungkin di jemaat sini, pasti udah ada yang pernah selingkuh. Pasti udah ada yang pernah korupsi. Pasti ada yang pernah menipu. Pasti. Di antara kita semua pasti. Termasuk saya juga. Ingat, gagal melewati proses, mengalami penderitaan. Adam dan Hawa sudah memiliki titik awal yang bagus sekali. Tuhan menciptakan Adam dan Hawa dari tulang rusuk Adam. Tuhan menciptakan. Udah enak tinggal di Taman Eden. Tinggal di tempat yang penuh dengan makanan buah-buahan. Setiap hari bisa berjumpa dengan Tuhan. Hidup unlimited. Tidak ada kematian. Enak sekali. Tapi ingat, Adam dan Hawa gagal sehingga terpisah dari Tuhan. Kenapa? Gagal di dalam proses. Dia sudah mendengar apa yang Tuhan mau dan Tuhan mau dia lakukan, tapi dia tidak lakukan. Kenapa? Karena dia ditipu oleh iblis. Masalahnya hari ini, iblis yang menipu Hawa dan Adam masih ada di bumi ini saat ini. Iblis belum dibuang ke lautan api. Ada waktunya nanti iblis beserta dengan pengikutnya akan dibuang ke lautan api. Masalahnya dia masih ada di sini. Dia yang menjatuhkan manusia yang pertama. Dia juga hari ini yang ada di bumi ini. Beserta dengan pengikutnya. Beserta dengan centeng-centengnya. Kaki tangannya. Sampai yang paling rendah, kuntilanak genderuwo. Karena posisi iblis itu dari malaikat tertinggi. Terus, kalau yang suka nakut-nakutin kita, itu iblis yang paling cetek. Kuntilanak, genderuwo. Iblis yang kelas atas berbeda. Dia pakai tipu muslihat. Artinya kita nggak ada yang kebal. Hawa saja jatuh, Adam jatuh.
Bagaimana mungkin kita tidak jatuh? Apakah kita hebat, luar biasa, sekalipun kita datang ke gereja? Apakah benar kehidupan kita sudah benar? Makanya Tuhan bilang proses penting. Maka Tuhan bilang apa? Tuhan bicara proses. Supaya engkau tidak jatuh dalam dosa. Roh penurut daging lemah. Engkau pasti jatuh dalam dosa. Tuhan bicara proses. Apa prosesnya? Tidak sanggupkah engkau berjaga, berdoa bersamaku 1 jam? Prosesnya dijalankan, maka kita akan kebal, kita nggak akan jatuh karena ada proses yang kita jalani. Masalahnya, jangankan 1 jam berdoa, 10 menit aja kita udah nggak betah. 5 menit aja kita nggak betah. Kita mau cepet-cepet selesai nih doa. Kalau kita tanpa doa, tanpa proses, tanpa baca firman, kita bisa kuat dan kebal dosa, berarti Alkitab salah. Berarti Tuhan gak benar. Ada beberapa ibadah saya tanya pada pendetanya, Pak, Bapak hanya ibadah minggu ya Pak? Iya. Bapak nggak ada ibadah doa? Nggak ada. Kenapa Bapak nggak ada ibadah doa? Nggak ada yang datang. Susah jemaat disuruh doa. Kalau ibadah minggu oke lah. Tapi kalau ibadah doa, nggak ada yang pernah datang Pak. Saya mau tanya Bapak Ibu, apa Tuhan salah? Tulis Alkitab. Tidak sanggupkah engkau berjaga 1 jam berdoa? Supaya engkau, roh penurut daging lemah, supaya kita jangan jatuh dalam dosa. Karena doa 1 jam saja, itu standar minimum untuk tidak jatuh dalam dosa. Standar minimum Bapak Ibu. Untuk apa? Untuk jaga supaya titik awal kita tidak menyimpang. Kita sudah tepat di titik awal. Tapi kalau kita nggak jaga hidup kita jatuh dalam dosa, maka kita nggak akan mencapai titik akhir. Simple Bapak Ibu. Saya harus tetap bertahan di titik awal untuk bisa menuju kota Tawau. Tapi saya menyimpang sedikit dari titik awal, maka saya tidak akan pernah sampai ke titik akhir. Bapak Ibu harus pakai logika juga. Dengarkan baik-baik. Apa firman Tuhan salah? Ada banyak gereja tidak pernah ada doa. Kenapa? Gak ada jemaat yang mau datang doa. Puji Tuhan kita ada doa puasa tiap tanggal 1, 2, 3. Dan ada ratusan jemaat hadir. Ada 200 jemaat datang setiap tanggal 1, 2, 3. Tapi 85% jemaatnya itu lagi. Masih banyak jemaat yang wajah-wajahnya saya gak pernah lihat. Ketika doa sama-sama di gereja. Saya mau sampaikan pengumuman penting. Proses itu jangan diabaikan. Proses itu menentukan mati hidup kita sampai titik akhir tidak. Saya berdoa Jumat Agung ini bukan sekedar ibadah biasa. Tapi menjadi titik awal. Kita kembali ke titik awal. Dan mulai mau mengikuti sebuah proses Bapak Ibu sekalian. Termasuk anak-anak muda sekalian. Di dunia-dunia barat hari ini. Anak-anak muda sudah banyak yang tidak datang ke gereja. Iblis berusaha mencari pengikut sebanyak mungkin. Semua anak-anak Tuhan. Kalau bukan anak Tuhan dia nggak pusing. Dia targetnya anak-anak Tuhan untuk cepat. Dia ambil, dia rebut sesuai dengan firman Tuhan. Iblis datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Yusuf menjadi orang besar setelah melewati banyak proses pembentukan. Yusuf manusia biasa. Tapi dia berhasil karena dia melewati proses-proses di Alkitab. Daud dan Abraham juga melewati proses. Ada juga Musa melewati proses. Tapi hamba-hamba Tuhan yang hebat luar biasa di Alkitab. Ada Saul, ada Yudas,
Ada Samson. Gagal. Bukan mereka nggak hebat. Siapa yang nggak tahu Samson begitu kuat dan hebat? Diurapi Tuhan dengan tenaganya bisa mengalahkan ratusan musuh. Siapa yang nggak tahu Yudas, dia adalah salah satu murid Kristus. Siapa yang nggak tahu Saul, seorang raja nomor 1 di Israel. Tapi semua gagal, nggak mencapai garis akhir. Why? Karena gagal mengikuti proses. Manusia berusaha mengejar tujuan, tapi gagal melewati proses. Akhirnya menggunakan segala macam cara. Saya mau diberkati Tuhan, tapi tidak mau melewati proses. Akhirnya pakai banyak cara dunia. Penipuan lah, korupsi dan sebagainya. Tujuannya apa? Kaya. Tujuannya apa? Punya jabatan. Tujuannya apa? Mendapat hormat dan pujian. Tapi nggak mau ngikuti proses Tuhan. Tidak mau ngikuti, berjaga-jagalah. Mengosongkan diri. Memikul salib. Akhirnya pakai cara dunia. Orang yang tidak mau mengikuti cara Tuhan pasti pakai cara dunia. Karena dia punya tujuan. Bagaimana dengan saudara sekalian? Proses itu sebetulnya simple. Pastor Brian setiap hari minum apel ya. Cuka apel. Itu kan proses, Pak. Proses itu hanya sesuatu yang dilakukan day by day. Mengucap syukur apakah proses? Proses. Kenapa mengucap syukur dalam proses? Karena Tuhan bilang mengucaplah syukur dalam segala hal. Setiap waktu dalam segala hal. Mengucap syukur, itu proses. Jadi hal-hal yang simple, yang sederhana, yang sebetulnya bisa membawa kita pada kemenangan, itu nggak dilakukan. Hal yang sangat sederhana. Baca Hikmat Plus, yang pilih yang snack. Tiap harinya 3 ayat kok. Tapi banyak yang nggak baca Alkitab. Padahal hanya baca 3 ayat. Proses yang sederhana. Tuhan tidak pernah mempersulit sebuah proses. Tuhan tidak pernah mempersulit kehidupan kekristenan. Kekristenan adalah kehidupan yang sangat mudah. Yang penting makan setiap hari. Makanan yang sehat, makanan yang bergizi. Tubuh jadi kuat. Saat teduh, baca Alkitab. Nggak usah lama-lama. 1 jam aja. Jangankan 1 jam, Pak. 10 menit saya udah langsung tidur. Bagi yang tidak biasa memang sulit mengubah budaya, kebiasaan. Sama seorang atlet yang nge-gym, awalnya mau angkat barbel 5 kilo kayaknya males, susah. Tapi lama-lama saya lihat kok dia semakin rajin. Semakin rajin. Makin lama kok bukan semakin males, tapi yang awalnya malas lama-lama makin rajin. Karena ketika dia sudah melewati halangan-halangan, kendala perasaan, kendala nggak biasa, lama-lama dia mulai terbiasa dan menikmati. Di sini ada yang nge-gym ya. Ada Excel, ada siapa lagi? Papanya Excel. Siapa lagi? Brian, ya. Ini kalau nggak nge-gym, rasanya nggak enak. Nggak fitness, rasanya nggak enak. Pasti awal-awalnya susah, tapi begitu udah terbiasa dan menikmati hubungan sama Tuhan, maka dia sulit untuk lepas karena dia sudah menikmati hubungan. Jadi fitness itu udah menjadi sebuah kebiasaan, nikmat. Supaya apa? Supaya kita mencapai titik akhir dan kita menjadi orang yang sempurna. Walaupun kita nggak mungkin bisa sempurna 100%, tapi at least kita punya jagaan-jagaan dalam kehidupan kita. Proses yang benar itu mencapai kesempurnaan di titik akhir saat Yesus datang. Yuk kita lihat dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23, kita baca sama-sama ayat ini, 1, 2, 3. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya,
Dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Jelas sekali dia mengharapkan roh, jiwa, tubuh kita sempurna. Banyak orang lebih jaga tubuhnya, that's good. Makan dijaga. Ya, nggak boleh makan banyak gula, that's good. Mesti latihan setiap hari. Kalau kata Pastor Brian, begini setiap hari. Untuk latih kaki. Dokter bilang kaki adalah jantung kedua. Jadi mulai sekarang kita mesti latih kaki kita dengan jalanan. Karena itu adalah jantung kedua. That's good sekali. Saya mesti jaga tubuh saya. Karena banyak pendeta-pendeta yang luar biasa, hebat. Kena serangan jantung, kena stroke. Karena tubuh perlu dipelihara juga. Tapi bukan cuma tubuh. Roh, jiwa harus dipelihara. Jadi Bapak Ibu sekalian, setiap proses harus dijalankan dengan hati-hati. Katakan hati-hati. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati. Hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Jadi ada kata berhati-hati, itu bicara proses Pak. Menjalankan hidup ini mesti berhati-hati. Cuman problemnya, patokannya apa? Problemnya kita nggak tahu patokannya apa. Berhati-hati, apa patokannya? Bagaimana saya bisa berhati-hati kalau saya tidak tahu patokannya di mana? Supaya saya nggak menyimpang ke kanan atau ke kiri, saya mesti tahu patokannya. Patokannya ada di situ. Sesuai dengan seluruh hukum firman Tuhan. Saya nggak mengerti kenapa Tuhan bilang kamu akan berhasil. Kamu akan berbuah, kamu akan berhasil. Saya nggak memahami cara kerja Tuhan. Tuhan bilang kamu akan berhasil. Saya katakan amin. Semua jemaat kalau saya katakan saudara pasti akan berhasil. Semua pasti berkata, tuh kan amin aja nggak semua. Seandainya saya berkata kepada jemaat, semua Bapak Ibu sekalian pasti akan berhasil. Maka semua akan jawab, amin. Semua pasti akan jawab amin ketika saya sampaikan bahwa kita semua berhasil. Tapi berhasil itu ternyata Tuhan bilang proses. Renungilah Taurat Tuhan siang malam, maka engkau akan bertumbuh dan berbuah pada musimnya. Ternyata saya nggak ngerti bagaimana prosesnya Tuhan. Asal saya memahami firman Tuhan, asal saya setia merenungi firman Tuhan, maka saya berhasil. Ternyata proses membaca dan merenung firman Tuhan itu membuat semua langkah-langkah saya, perkataan saya, sikap saya, pikiran saya, semua selaras dengan keinginan Tuhan. Dan itu yang membuat berhasil. Jadi kata berhati-hati sesuai dengan hukum, yaitu firman Tuhan. So Bapak Ibu sekalian, semua pasti harus melewati proses. Semua pasti melewati proses. Sebentar lagi kita akan menyaksikan sebuah drama. Drama singkat di mana seorang yang jatuh dalam dosa. Setelah dibebaskan dia jatuh lagi. Ingat, masih ada second chance. Masih ada kesempatan buat kita. Selalu ada kesempatan kedua. Karena kasih karunia Allah. Karena rencana Tuhan untuk kita semua. Masih ada sampai hari ini. Kenapa masih ada? Karena Anda masih hidup. Saudara masih hidup, masih bernafas. Masih ada second chance. Untuk apa? Untuk kembali ke titik awal pada hari ini.
engkau yang berdosa, engkau yang melakukan perbuatan, atau engkau yang merasa hari ini engkau belum diampuni dosamu, hari ini kesempatan. Dan jangan tunda-tunda. Seorang teman di dalam pekerjaan bisnis, sehat sekali. Saya bilang, saya mau kayak dia. Dia tiap hari olahraga. Dia sehat, badannya kuat. Minggu depannya saya dengar dia sudah meninggal. Kita nggak tahu. Apakah meninggal menjadi keuntungan atau meninggal menjadi kerugian? Sekarang saya mau tanya, berapa banyak Bapak Ibu sekalian yang mengatakan bahwa kematian adalah keuntungan? Angkat tangan. Kok ada yang begini Bapak? Kematian adalah keuntungan, angkat tangan. Saya cuma mau membedakan yang berpikir mati adalah keuntungan, bangkit berdiri. Kematian adalah keuntungan, bangkit berdiri dengan iman dan percaya. Kematian adalah keuntungan. Oke. Bapak Ibu, ada 45% berpikir mati adalah kerugian. Kenapa mati adalah kerugian? Karena belum siap. Belum siap. Kenapa belum siap? Ya, silakan duduk lagi. Kenapa belum siap? Karena masih ada beban di hati. Tuhan, saya mungkin masih belum layak. Saya masih perlu waktu, Tuhan. Izinkan saya bisa berubah. Izinkan saya dapat kesempatan kembali untuk mengalami Tuhan, mengalami kasih Tuhan. Saya nggak bilang yang bangkit berdiri maka akan cepat dipanggil Tuhan ya. Saya nggak bilang begitu. Malahan mungkin yang berdiri umurnya lebih panjang. Katakan amin dong. Kenapa umurnya lebih panjang? Karena Tuhan mau pakai mereka menjadi berkat buat bangsa lain, buat jemaat-jemaat, buat jiwa-jiwa. Nggak menjamin yang nggak berdiri umurnya panjang, Pak. Ibu, nggak ada yang menjamin, Pak Ibu. Usia kita akan panjang sesuai yang kita pikirkan. Jadi, mari respon yang benar. Setelah kita nonton drama ini, kita punya respon. Masing-masing mungkin berbeda-beda. Tapi saya mau katakan, ada orang yang dengar, tetapi dia taat dan dia langsung respon. Ada juga yang setengah hati, ada juga yang hanya mendengar tapi tidak dijalankan. Ada orang yang mendengar, ada yang cepat introspeksi diri. Daud adalah orang yang cepat introspeksi diri. Saul orang yang lambat introspeksi diri. Sekalipun udah ditegur, Saul masih auban. Mudah-mudahan jemaat Tuhan di sini tidak ada yang auban. Dengar, langsung introspeksi diri. Sebab proses tidak akan pernah berjalan dengan baik kalau masih punya auban di hati. Ada yang fokusnya kemana-mana karena banyak kepentingan sehingga keluar dari gereja ini udah gak fokus lagi. Ada yang bersungut-sungut seperti bangsa Israel akhirnya. Dia bersungut-sungut. Yang seharusnya hanya 2 bulan, 3 bulan dari Mesir sampai ke Kanaan. Kalau dia jalan kaki. Saya tanya kepada tour guide, Pak, dari Mesir ke Kanaan itu berapa jauh kalau kita jalan kaki? Ya Pak, paling tidak 2 bulan. Sampai Pak, sebulan juga udah sampai. Tapi kok bangsa Israel sampai 40 tahun Pak? Karena proses. Mereka gagal lewatin proses. Mereka bersungut-sungut, mengeluh, komplain. Bikin patung lembu emas, menyembah patung lembu emas. Nggak ikuti kehendak Tuhan, makanya jadi banyak. Waktu terbuang, biaya terbuang, energi terbuang. Karena kita nggak mau ikuti proses. Mari kita, Bapak Ibu sekalian, kita respon atas drama. Dan saya akan tutup setelah drama dengan mengajak kita berdoa sama-sama. Saksikan drama ini.
Setelah 5 tahun di penjara atas kasus pencurian, Andi, hari ini kamu bebas. Ingat, jangan diulangi lagi perbuatanmu itu. Dan jangan sampai saya melihat kamu lagi di sini. Mengerti? Iya Pak, makasih Pak. Tadi makanan juga enak. Iya kan, seru banget tadi tuh. Terus tadi tempatnya tuh, Iya bagus banget. Ras, itu kan si Andi. Ayo mas salah lihat, dia kan lagi di penjara. Enggak, yakin nggak salah lihat deh. Woi, Andi. Tuh kan bener si Andi. Sinta, Laras, kalian apa kabar? Kabar kita sih baik-baik aja ya selama lo masih di penjara. Emangnya lo udah bebas ya? Atau jangan-jangan lo kabur ya dari penjara? Enggak lah, masa tahanan gue dipotong karena gue berkelakuan baik ya. Jadi gue memang udah bebas. Andi, lu masih berani datang ke sini? Lu gak malu sama tetangga di sini? Apa gue harus malu? Gue udah bayar semua kesalahan gue selama 5 tahun di penjara. Buset, urat malu lu tuh udah putus? Apa gimana Dendi? Emang lo gak inget ya kalau lo tuh pernah nyuri di rumahnya Pak Tarmin gara-gara lo main judol sampai keliling utang. Gue udah tobat dan gue gak ada waktu buat ladenin kalian. Gue mau pulang, gue mau minta maaf sama ibu gue. Andi, ibu lo tuh udah meninggal. Hah? Ibu gue? Ibu gue udah meninggal? Kok bisa? Lo masih berani tanya kenapa ibu lo bisa meninggal? Banyak ya orang yang datang ke rumah ibu lo buat nagih utang lo itu. Ya mau gak mau, ibu lo jual rumah lah buat bayarin utang lo. Sejak saat itu ibu lo stres, sakit-sakitan, gak punya uang buat berobat. Makanya kau punya otak dipakai. Lo tuh anak Mikir. satu-satunya harapan ibu lo. Ayo pergi aja. Drama banget. Ibu. Ibu. Maafin Andi, Bu. Andi udah buat ibu menderita. Aduh capek banget ya Beb, aduh lu lagi terlalu ini. Iya, kenapa Beb? Siapa? Kok nangis di tengah jalan sih? Oh, Andi Beb, kok dia bisa udah keluar sih dari penjara? Andi, gila lu ya. Gara-gara elu pinjam duit gua sampai gak bisa kuliah. Mana janji lu katanya mau balikin? Mana sih dibalikin? Iya, gila lu. Lu tuh anak durhaka tau gak sih? Gara-gara lu juga, ibu lo tuh sampai meninggal. Parah banget sih lu. Muka doang polos, tapi kelakuan gak ada akhlak sama sekali. Iya Lundi, masih punya muka lu datang ke sini. Lu nggak ingat lu pernah nyuri di rumah Pak Tarmin? Ibu gua. Bahkan gara-gara elu, ibu lu sampai meninggal. Udah deh sana lu pergi, kita nggak mau jadi korban lu lagi. Udah, sana pergi. Lagi pula, di sini gak ada orang yang mau terima lu. Udah gak ada ibu lo yang bakal ngebela lu. Oke, gue pergi. Yuk Beb, kita ikutin dia, siapa tahu dia ngumpet di daerah sini. Yuk. Gue harus kemana lagi ya? Udah gak ada yang mau terima gue lagi. Tuhan, aku punya luka hati, rasanya berat, mampu sembuh lagi. Jiwa rapuh terjatuh berkali-kali, terpuruk jatuh ke dalam
berdosa. Sesak di dada, terbelenggu benci, menghapus cinta dari nurani, lepaskan rantai yang melekat ini, bawaku pulang ke dalam cinta kasih. Nak, bangun nak. Iya Pak, Kamu kenapa ada di sini? saya tadi lagi berteduh Pak, tapi saya ketiduran. Nggak pulang ke rumah? Saya nggak punya rumah Pak. Oh, kalau gitu yuk ikut bapak masuk ke dalam. Kamu bisa berteduh sementara. Beneran Pak, saya boleh masuk Pak? Ayo, benar ayo. Makasih Pak. Silakan duduk nak. Oh ya, siapa namamu? Andi Pak, nama saya Andi. Silakan diminum. Iya, makasih Pak. Ya, beginilah rumah kontrakan bapak nak. Sederhana dan sepi juga ya. Bapak tinggal sendiri Pak, istri Bapak? Istri bapak sudah lama meninggal. Ini istri bapak. Cantik, lembut, dan sabar. Iya, cantik ya Pak. Bapak pasti sayang banget sama istri Bapak. Oh ya Pak, ini jam emas mahal loh Pak. Kalau Bapak jual, Bapak bisa hidup enak Pak. Enggak. Sampai kapanpun dan berapapun, bapak gak akan pernah menjual jam ini. Ini adalah warisan dari orang tua sebagai hadiah pernikahan buat kami. Dan jam ini adalah satu-satunya kenangan yang terindah dari istri bapak. Jadi jauh lebih berharga dari apapun yang ada di dunia ini. Ngomong-ngomong, bagaimana kamu bisa ada sampai di jalanan? Di mana orang tuamu? Saya malu Pak ceritanya Pak. Saya baru habis keluar dari penjara. Saya ditangkap karena saya mencuri. Dan gak ada lagi yang mau terima saya Pak, cuman Bapak. Bapak lihat sebenarnya kamu adalah anak yang baik, hanya salah dalam mengambil keputusan. Di rumah ini masih ada satu kamar kosong. Kamu boleh tinggal sementara sampai kamu bisa punya tempat tinggal sendiri. Beneran Pak, saya boleh tempatin Pak. Bapak gak takut sama saya tuh mantan napi loh Pak. Semua orang pasti pernah berbuat kesalahan. Toh kamu sudah membayarnya di penjara bukan? Hanya jangan diulangin lagi, bekerjalah dengan jujur. Tuhan Yesus yang Bapak sembah mengajarkan kita untuk mengasihi sesama. Memperhatikan yang lemah, memberi tumpangan kepada yang butuhkan, dan menolong yang sedang dalam kesusahan. Sudah malam nak, sebaiknya kamu beristirahat, Bapak juga mau beristirahat.
Iya Pak, makasih ya Pak. Mari Bapak antar. Pagi Pak, Pagi. saya mau izin keluar ya Pak. Saya mau cari udara segar dan siapa tahu ada kerjaan yang bisa saya kerjain Pak. Baik nak, semoga berhasil dan hati-hati di jalan. Makasih ya Tuhan Pak. berkati. Nyari kerjaan di mana ya? Oh ya, gue coba telepon Anton deh. Biasanya dia ada kerjaan. Halo? Halo, bro. Ini gue Andi. Lu Ndi, lu udah bebas? Udah nih bro. Lu apa kabar? Tumben lu nyariin gua. Mau ngapain? Mau minjem duit ya? Enggak, bukan. Gue cuma pengen nanya, lu ada kerjaan nggak ya? Gue bingung nih, lagi nggak ada kerjaan, nggak ada duit, nggak ada tempat tinggal lagi. Sebenarnya gua ada kenalan sih. Tapi kerjanya jauh bro, di Filipina. Filipin, jauh banget ya. Emangnya kalau gue kerja di sana, gue bisa dapat berapa? Ya kurang lebih 50 juta sih. 50 juta? Boleh bro, gimana caranya? Tapi masalahnya perlu modal bro. Buat tiket, visa, belum lagi yang lainnya. Ya kurang lebih mirip-mirip lah 50 juta juga. Aduh, lu tahu bro, gue kan baru abis keluar dari penjara. Mana ada gue duit segitu. Nggak ada yang lain gitu yang nggak pakai modal. Yang gue tahu ya kerjaan ini Cindy. Apalagi dengan latar belakang lu yang mantan napi. Kayaknya agak susah ya buat cari kerja di sini. Kalau lu mau ya lu usahain dah duitnya. Nanti kalau lu udah ada baru kontak gue lagi. Oh, ya udah deh bro. Nanti gue coba kabarin lagi ya kalau udah ada ya. Gue coba usahain dulu ya. Oke Ndi, berkabar aja kalau udah ada. Oke, yuk, thank you. Permisi Bu, Ya, mau nanya-nanya boleh Bu? boleh. Yang itu harganya berapa Bu? Ini, Iya, bentar ya. 3 juta, Dek. 3 juta. Ya. Lumayan ya Bu. Kalau yang itu Bu, Ini. Bu, ada yang jatuh Bu di belakang situ Bu. Hah? Ada Bu di situ Bu. Nggak ada. Mana ya? Nggak ada, Dek. Masa sih? Iya, nggak ada. Mungkin saya salah lihat kali Bu. Gitu ya. Iya. Kalau ini nih model baru nih, tuh. Oh, Heeh. nanti dulu deh Bu. Saya cari-cari tempat lain dulu Oh, ya. iya. Makasih Bu. Permisi Dek, saya mau jual perhiasan bisa? Loh, Kak Andi ya yang baru keluar dari penjara? Iya, gue cuma pengen jual perhiasan doang. Mana bokap lu? Biasanya bokap lu yang jaga. Bokap saya lagi keluar kota Kak, jadi tempatnya saya yang jaga. Iya udahlah ya. Yang penting bisa kan ya? Bisa Kak?
Perhiasannya banyak banget kak. Dari mana ini? Ah, bawel lah, itu peninggalan dari ibu gua. Udah cepetan, bisa kan? Bisa kak, bentar ya kak. Cepetan, gimana? Ini semua totalnya 40 juta ya kak? 40 juta? Nggak bisa lebih, itu kan ada banyak. Ya totalnya cuma bisa segitu kak. Yaudah, mana-mana. Bentar kak. 10, 20, 30, 40. Oke, thank you ya. Iya kak. Dek, tadi ngeliat anak muda nggak baju hitam? Emang kenapa ya bu? Tadi ke toko saya, barang-barang saya habis diambil. Wah, itu masih Kak Andi bu. Tadi dia juga datang ke toko saya, terus jual perhiasan. Mana banyak banget lagi. Ah, coba lihat, coba. Ini bu. Saya lihat ya. Ya bu. Wah, banyak banget. 1, 2. Ini punya saya. Wele. Ini barang saya semua ini, barang saya nih. Gak bisa dibiarin ini. Kita harus lapor dia. Ya bu, ayo kita laporin. Kita lapor. Pak, ampun Pak. Pak, saya janji Pak. Pak, saya nggak akan ulangin lagi Pak. Ampun. Kamu tuh ya, baru aja keluar dari penjara. Sekarang masuk lagi dengan kasus yang sama. Kamu tahu gak? Ini setidaknya 10 tahun. Ampun Pak. Kamu mau keluar? Balikin dulu semua yang kamu curi. Pak, nggak bisa Pak. Saya nggak bisa balikin. Saya udah transfer semuanya ke teman saya Pak. Keterlaluan kamu emang. Emang ya, orang kayak kamu itu lebih baik membusuk di penjara daripada jadi sampah kamu di masyarakat. Permisi. Selamat malam, Pak. Iya, malam Pak. Bapak kenapa bisa di sini Pak? Bapak dengar ada tertangkap pencuri di pasar. Bapak khawatir itu kamu. Dan ternyata benar. Pak, tolong saya Pak. Saya udah gak ada harapan Pak. Masa depan saya hancur Pak. Bapak mengerti perasaan kamu, Nak. Bapak harap lewat kejadian ini kamu bisa belajar. Sudah. Pak, sekarang kamu tunggu di penjara. Pak, tolong Pak. Sampai vonis kamu keluar. Pak, tolong Pak. Pak Polisi, apa yang bisa saya lakukan untuk membebaskan Andi, Pak? Silakan duduk dulu, Pak. Kalau saya boleh tahu, apa hubungan Bapak dengan Andi, Pak? Kami tidak memiliki hubungan apa-apa. Saya menampungnya di rumah karena dia tidak memiliki tempat di masyarakat. Kenapa Bapak mau melakukan hal itu? Apakah Bapak tahu bahwa Andi adalah seorang mantan narapidana, Pak? Saya tahu Andi sudah cerita semuanya kepada saya. Saya hanya diingatkan bahwa saya juga orang berdosa. Hanya karena kasih karunia daripada Tuhan, saya mendapatkan pengampunan secara cuma-cuma. Tuhan Yesus juga menerima dan mengasihi saya apa adanya. Saya rindu membagikan kasih Yesus kepada mereka yang membutuhkan pertolongan dan pengharapan, Pak. Siapa yang dapat menjamin dengan Bapak berbuat seperti itu, Andi dapat berubah, Pak? Sedangkan Andi yang baru saja keluar dari penjara, sekarang kembali masuk dengan kasus yang sama.
apa yang Bapak lakukan dan perbuat akan sia-sia. Saya percaya tidak ada yang sia-sia. Setiap orang layak untuk mendapatkan kesempatan. Setiap orang layak untuk mendapatkan pengharapan. Baiklah kalau begitu. Jika Bapak ingin membebaskan Andi, Bapak harus mengembalikan semua yang Andi curi, Pak. Dan untuk Bapak ketahui, jumlah yang Andi curi tidaklah sedikit. Pak polisi, jam ini dari Mas. Pakai ini untuk membayar kerugian warga. Pak, saya yakin jam ini pasti memiliki nilai yang tak terukur bagi Bapak. Kenapa Bapak harus berbuat sejauh itu? Sedangkan Bapak dan Andi juga tidak memiliki hubungan apapun, Pak. Saya yakin dengan keputusan saya, Pak. Masa depan Andi masih panjang. Dia lebih membutuhkan. Dan saya percaya lewat kejadian ini Andi pasti bisa berubah. Satu hal lagi, Pak. Saya titipkan surat ini buat Andi. Baik, Pak. Terima kasih, Pak Polisi. Selamat malam. Ya, malam, Pak. Tolong Pak. Jangan pukul saya lagi Pak. Pak, ampun Pak. Pak, ampun Andi, Pak. kamu bebas. Saya bebas Pak. Bagaimana bisa Pak? Bapak tua yang kemarin yang menebus kamu dengan jam emasnya. Bapak tua itu menebus saya dengan jamnya. Jam yang sangat berharga, yang gak akan pernah ia jual apapun yang terjadi. Dan dia menebus saya yang gak berharga ini Pak. Bagaimana bisa Pak? Dan Bapak itu juga menitipkan surat ini untuk Nak, ini satu-satunya yang bisa Bapak lakukan buat kamu. Bapak tahu, kalau setelah ini kamu bisa saja kembali melakukan kesalahan yang sama. Bapak cuma mau ingatkan kamu, kalau kamu masih muda, masa depanmu masih panjang. Bapak percaya lewat kejadian ini, kamu pasti berubah. Jangan sia-siakan pengorbanan Bapak dan istri Bapak untuk kamu ya nak. Ku telah mati
kan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Iya Pak, saya janji saya akan berubah. Haleluya. Bapak Ibu sekalian, Andi yang sudah mendapatkan pengampunan ketika dia di penjara, dia 5 tahun sudah bebas. Kenapa dia bebas? Dia dapat pengampunan karena dia berbuat baik. Tapi begitu dia keluar, selalu ada peluang-peluang yang membuat dia bisa jatuh kembali. Sama seperti yang saya katakan, kita sudah mendapatkan titik awal yang baik, kita sudah dapat pengampunan dosa, tapi selalu kita gagal mencapai titik akhir karena kita gagal melewati proses. Selalu akan ada saja hal-hal yang membuat kita bisa jatuh dan jatuh. Andi ini termasuk kelompok benih yang ditabur di tengah semak duri. Orang yang mendengar firman, lalu kekhawatiran datang. Tipu daya kekayaan datang menghimpit firman yang dia dengar, firman yang kita dengar. Kekhawatiran dan tipu daya kekayaan. Akhirnya proses tidak bisa berjalan dan tidak menghasilkan buah. Ada banyak yang lain lagi. Ada yang dikatakan dalam Alkitab, dia tidak berakar, dia hanya tahan sebentar dan datang penindasan, penderitaan dan penganiayaan. Dan dia pun tidak bertumbuh dan berbuah, dia gagal lewati proses. Ada lagi yang tidak memahami firman Tuhan. Dia tidak mengerti firman Tuhan, dia tidak mengerti apa yang Tuhan mau. Dia juga gagal dalam proses. Tetapi hari ini Tuhan ada berita baik. Berita baiknya adalah yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 6 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Hari ini cukup saudara datang pada Tuhan, mendapatkan firman Tuhan, memahami firman Tuhan, dan mengambil kesempatan. Mungkin selama ini saudara terjebak dengan kesalahan-kesalahan atau dosa. Terjebak, terikat dalam satu zona yang membuat saudara sulit untuk bergerak. Dan mungkin saya mau katakan, Anda sulit untuk keluar dari satu zona yang mengikat dalam lingkungan pekerjaan, lingkungan budaya-budaya yang ada di kehidupan saudara. Tapi hari ini, dalam kelemahanmu, datanglah pada Tuhan. Izinkan Tuhan mengambil alih kehidupan kita.
dan siap menerima kesempatan kedua yang Tuhan akan berikan pada kita selesai mengikuti ibadah pada pagi ini. Mari tundukkan kepala kita. Apakah tindakan-tindakan yang kita mau ambil setelah mendengar khotbah ini? Bapak Ibu sekalian, kita tahu hidup kita tidak tahu sampai kapan. Mungkin selama ini kita merasa gagal, merasa dosa kita terlalu besar. Kita terlalu jauh dari Tuhan. Tapi hari ini saya mengingatkan dengan penuh kasih dan pengampunan Tuhan kita akan datang. Dia sudah ada di dalam kehidupan kita. Dia sudah ada di hati kita. Kita hanya cukup membuka hati kita dan izinkan dibicara dalam kehidupan kita. Jika saat ini saudara rindu menerima kasih karunia Tuhan kembali, dan saudara mau meninggalkan, keluar dari zona yang mengikat, saudara masih hidup di masa lalu, saudara masih terikat dengan masa lalu, saudara masih belum bisa mengampuni orang lain, bahkan saudara belum bisa mengampuni diri saudara sendiri, saudara masih menyesali dengan masa lalu, saudara masih menyesali kehidupan saudara. Saya mau katakan hari ini Anda harus dimerdekakan. Saya mau mengajak saudara yang punya hati rindu untuk mengalami kemenangan demi kemenangan, melupakan hal-hal yang lalu, ikatan-ikatan yang mengikat kita, bahkan dosa yang membuat kita selalu gagal. Kalau hari ini saudara mau memulai suatu kemenangan demi kemenangan dan memasuki proses yang baik, saudara, saya mau saudara angkat tangan di hadapan Tuhan. Terima kasih buat tangan-tangan yang sudah diangkat. Lebih tinggi lagi Bapak Ibu sekalian. Langkahmu mengangkat tangan adalah langkah yang sangat besar yang menentukan masa depanmu. Pengakuan saudara di hadapan Tuhan. Saudara mengaku dengan kerelaan hati. Dengan kerendahan hati Bapak Ibu mengangkat tangan di hadapan Tuhan, menandakan saudara hari ini punya hati yang terbuka, punya hati yang terbuka dengan undangan Tuhan. Hari ini engkau yang benar-benar hari ini sudah Tuhan bicara dalam hatimu. Saya tidak minta saudara untuk maju ke depan, tapi saya minta saudara bangkit berdiri di hadapan Tuhan dengan langkah iman, percaya, sebagai langkah yang sangat besar untuk menghadapi kemenangan, melewati proses. Puji Tuhan, ada sekitar 60% yang sudah berdiri di lantai bawah. Bagaimana dengan yang di atas? Apakah masih ragu-ragu? Belum banyak yang bangkit berdiri? Tidak apa. Cuma katakan langkah imanmu yang sudah bangkit berdiri, Tuhan sangat menghargai. Dan saya mau katakan kepada saudara yang lain, tidak ada manusia yang kebal dosa. Saya mau katakan kepada saudara yang lain, tidak ada satupun yang sempurna hari ini. Kita harus mengakui ketidaksempurnaan kita. Kita harus mengakui kelemahan kita. Itu langkah awal untuk datang kepada Tuhan. Mari angkat tanganmu, engkau yang sudah berdiri. Haleluya. Tuhan lihat tangan-tangan yang diangkat. Ingatlah engkau yang sudah bangkit berdiri. Engkau siapkan hatimu menerima kesempatan kedua dari Tuhan pada hari ini. Engkau tidak akan pernah sia-sia datang pada Tuhan, karena Tuhan sebetulnya sedang menunggu engkau membuka hatimu hari ini. Engkau melihat masa depanmu, tapi hari ini Tuhan akan mengubahkan. Mulai hari ini langkah-langkah kehidupan engkau bukan lagi dipimpin oleh pikiran manusia, tapi akan dipimpin oleh pikiran Tuhan. Izinkan Tuhan menguasai hatimu, izinkan Tuhan bekerja dalam hidupmu. Engkau yang tidak sempurna, hari ini Tuhan yang sempurna akan datang menyempurnakan engkau. Terimalah kekuatan, damai sejahtera daripada Tuhan. Engkau yang sudah bangkit berdiri, terimalah kemenangan, terimalah masa depanmu, terimalah kembali Roh Tuhan bekerja dalam engkau. Dan ingatlah dosa-dosamu sudah diampuni. Dosa-dosamu sudah diampuni.
Di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang sudah berdiri, saya mau saudara mengikuti saya berdoa. Engkau yang sudah bangkit berdiri. Tuhan Yesus, saya datang padamu. Saya orang yang lemah. Saya selalu gagal dalam proses. Saya akan selalu jatuh kembali. Tapi saya tahu Tuhan, hidup saya berguna. Hidup saya berharga. Saya adalah kesayangan-Mu. Saya tahu Tuhan, Tuhan tidak mau kehilangan saya. Saya juga tidak mau kehilangan Tuhan. Saya mau mengalami kembali perjumpaan dengan Tuhan. Mari Tuhan, bicara di hati saya. Bicara di hati saya. Saya mau mendengar suara-Mu. Saya mau dipimpin oleh Tuhan. Saya mau dibawa oleh Tuhan ke titik akhir yang penuh dengan kemenangan. Bersama dengan Yesus. Bersama dengan Yesus. Bersama dengan Yesus. Haleluya. Ayam mari kita semua bangkit berdiri Bapak Ibu sekalian. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan. Mari angkat kedua tanganmu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu. Haleluya. Oh haleluya. Yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat. Karena salib-Mu. Oh haleluya. 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 Jesus, haleluya. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Yes. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Yes Lord. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu. Yesus, Kaulah
angkat tanganmu, katakan karena salibmu. Ya udah, lakukan pertemuan kudus untuk maju depan.